Shalom, selamat pagi Victory Outreach Bandung, Sentro Papua dan seluruh jemaat Tuhan dimanapun saudara berada. Sungguh senang bisa kembali bersama-sama beribadah secara online dengan saudara pagi hari ini. Dan saya terlalu percaya hari ini akan menjadi hari yang luar biasa, karena hari ini adalah hari yang dijadikan Tuhan dengan harapan baru, dengan anugerah baru, dengan kemurahan baru. Untuk itu saya mendorong saudara untuk mempersiapkan hati saudara, beribadah bersama-sama kepada Tuhan, memberikan yang terbaik kepadanya dan menerima yang terbaik daripadanya. Berapa banyak dari saudara yang siap untuk beribadah pagi hari ini? Jika saudara siap untuk beribadah pagi hari ini, bisakah saudara memberikan sorak-sorai saudara bagi Tuhan kita Yesus Kristus? Jemaat Tuhan, selamat beribadah pagi hari ini. Apa kabar? Shalom. 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 Kita menikmati berkat Tuhan di bulan yang baru. Puji Tuhan Yesus, haleluya. Mari kita berdoa bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus, terima kasih untuk bulan yang baru yang Tuhan beri buat kami. Terima kasih untuk kepercayaan, rezeki, berkat, kesehatan, kekuatan, apapun itu yang sudah Tuhan siapkan buat kami di bulan ini. Biar ini boleh kami nikmati Tuhan. Dan hari ini kami mau naikkan pujian kami, nyanyian kami, musik kami, untuk kemuliaan nama-Mu. We thank you Jesus, in your name we pray. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara boleh bangkit berdiri. Yang di rumah dengan keluarganya boleh kasih tos, bilang ku naikkan syukurku. Kita belajar lagu ini sama-sama ya. Come on. Yeah. Lagi ya. Thank you Jesus. Sing it. Begitu besar, lebih kuat dari dosa. Come on. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Lagi ya. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Melepaskan kami dan saat ini kami menari, menyatakan Engkau Tuhan yang baik. Sekali lagi kami mengucapkan shalom untuk semua jemaat Tuhan dimanapun berada, untuk Victory Center yang ada di Papua juga, Bapak Ibu Saudara yang baru bergabung dengan kami mengucapkan selamat datang di keluarga Victory Outreach Bandung Indonesia. Boleh angkat tangan sama-sama yang masih duduk, ayo berdiri. Boleh angkat tangan kita sama-sama, kita mau bilang ya Allah baik ya, come on. Iya.
Allah baik, ya Allah baik. Come on. Ya Allah baik bagiku. Sama-sama bilang, ya Allah baik, ya Allah baik, ya Allah baik, ya Allah baik, Dia baik buat saya. Sekali lagi, ya Allah baik, faster. Ya Allah baik, ya Allah baik, ya Allah baik, ya Allah baik, Dia baik buat. Bilang sama-sama, ya Yesus baik, ya Yesus baik. Come on. Ya Yesus baik, ya Yesus baik, ya Yesus baik, Dia baik bagiku. Ya Yesus baik, ya Yesus baik. Semua suara yang keras bilang, ya Yesus baik. Amin. Ya Yesus baik, Dia baik buat saya. Haleluya. Thank you Jesus. Sebab dialah yang baik, Dia Yesus yang baik bagi setiap kita. Pagi hari ini saudara, saya ingin berdoa buat saudara. Kalau saudara memiliki kebutuhan doa pada pagi hari ini, saya percaya setiap kita sangat membutuhkan doa di setiap kehidupan kita. Pagi hari ini kita ambil kesempatan ini, mari sama-sama selain kita meninggikan Tuhan dengan puji-pujian, kita juga mau naikkan dengan doa-doa kita. Kalau saudara saat ini sedang sakit, taruh tangan saudara di tempat saudara yang sakit. Kalau saudara sedang bersedih, mari saudara. Firman Tuhan katakan, mari ya, kamu yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pagi hari ini Tuhan ingin menjamah saudara, Tuhan ingin memulihkan saudara, keadaan saudara. Tuhan ingin menjamah saudara pada pagi hari ini. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini, hamba berdoa Tuhan Yesus bagi setiap jemaat-Mu yang ada di rumah, yang dimanapun mereka berada Tuhan Yesus. Mungkin mereka ada di jalan, atau mereka mungkin saat ini sedang bertugas di dalam pekerjaan mereka. Aku berdoa Tuhan Yesus, biarlah penyertaan Engkau sungguh sempurna bagi setiap kami pribadi lepas pribadi. Hamba tahu Tuhan Yesus, bahwa Engkau terlebih lagi Tuhan Yesus mengharapkan kami Tuhan Yesus, untuk kami selalu berada di dalam hadirat-Mu ya Bapa. Pagi hari ini hamba berdoa Tuhan Yesus buat setiap jemaat-Mu yang sedang sakit. Hamba percaya Tuhan Yesus bahwa Engkau udah mati, darah-Mu tercurah dan membersihkan setiap sakit penyakit kami Tuhan Yesus. Gak ada yang mustahil bagi Engkau Tuhan. Gak ada yang mustahil bagi Engkau ya Bapa. Darah-Mu menyembuhkan, bilur-bilur-Mu menyembuhkan setiap sakit penyakit setiap jemaat-Mu pagi hari ini Tuhan. Aku berdoa Tuhan di dalam nama Yesus, buat setiap hamba-hamba-Mu yang merasa lemah di dalam perjalanan iman mereka. Mereka merasa capek Tuhan dengan melalui setiap proses yang ada. Aku berdoa Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah kekuatan Tuhan selalu bersama dengan mereka. Biarlah setiap kami belajar untuk terus bergantung kepada Engkau Tuhan. Karena battle ini, peperangan ini bukan milik kami, tapi peperangan ini sesungguhnya milik Engkau Tuhan Yesus. Ajar kami untuk kami mengerti Tuhan Yesus, bahwa battle ini adalah battle Engkau Tuhan Yesus. Biar kami rest di dalam Engkau, biar kami bersantai di dalam Engkau Tuhan pagi hari ini. Dan Engkau yang akan berperang bagi setiap kami pada pagi hari ini. Bagi mereka yang kehilangan keluarga mereka Tuhan Yesus, biar penghiburan di atas mereka pada pagi hari ini Tuhan Yesus.
penghiburan di dalam tengah keluarga mereka Tuhan Yesus. Hamba tahu Engkau ada di tengah-tengah mereka pada pagi hari ini. Hamba juga berdoa Tuhan pada pagi hari ini, biar lawatan Tuhan terjadi di tempat ini. Lawatan Tuhan terjadi di rumah-rumah, di tempat kerja, di jalan, di kendaraan, dimanapun lawatan Tuhan terjadi. Karena kami tahu kami gak bisa lari kemana-mana. Karena dimanapun kami berada, di situ ada hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk terus merangkul kami. Terima kasih untuk terus memberikan kami kesempatan untuk kami mengasihi Engkau lebih lagi. Kami mengasihi Engkau Tuhan. Kami mengasihi Engkau Yesus. Kami mengasihi Engkau Tuhan. We thank you Lord Jesus. We thank you Abba Father. Akan berjalan bersama dengan Engkau Tuhan. Thank you God. Come on, sing it church. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, oh, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Thank you Jesus. I'm just singing. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, oh, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar.
Kan aku nyatakan kemenangan darimu, kekuatanku, harapanku dalam Kristus. Ku percaya ada kemuliaan di balik salibmu. Kan aku nyatakan kemenangan darimu, kekuatanku, harapanku dalam Kristus. Ku percaya ada kemuliaan di balik salibmu. Kan aku nyatakan kemenangan darimu, Tuhan, kekuatanku, harapanku, kekuatanku, singing, kekuatanku, harapanku, kekuatanku, kekuatanku, harapanku. Yes, Lord. Thank you, Jesus. Haleluya, haleluya, amen, amen, amen. Thank you, Jesus. Sorak-sorak yang dahsyat untuk Tuhan. Come on, yeah. Haleluya. Yes, Lord. Thank you, Jesus. Oh, thank you, God. Amen, amen, amen. Thank you, Jesus. Dimanapun saudara berada pada saat kita di dalam hadiratnya, saya mau berdoa buat saudara. Saya tidak tahu persis apa yang menjadi persoalan, tekanan atau pergumulan saudara. Namun satu hal yang pasti, Tuhan yang kita layani sanggup campur tangan dan bekerja untuk kebaikan umatnya. Dan jika saudara percaya pagi hari ini, saya mau berdoa untuk Tuhan bekerja di dalam dan atas kehidupan saudara. Angkat kedua tangan saudara dimanapun saudara berada. Dan mari sama-sama kita percaya Allah bekerja untuk kehidupan kita. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, saat ini hamba berdoa untuk setiap jemaat Tuhan yang saat ini mengalami sakit, apapun bentuk penyakitnya. Tuhan, Engkau Jehovah Rafa. Dan kami memanggil Engkau dokter di atas segala dokter untuk menjamah setiap tubuh yang sakit, menyembuhkannya, memulihkannya di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, hamba berdoa bagi setiap jemaat Tuhan pagi hari ini yang memiliki masalah di dalam keluarga, dalam pernikahan, dalam hubungan. Engkau Allah pemulih yang sanggup untuk menciptakan restorasi, rekonsiliasi seutuhnya, karena Engkau adalah Allah yang memulihkan sebuah hubungan. Untuk itu Tuhan, jamah setiap pribadi-pribadi yang mungkin saat ini terlibat dalam sebuah konflik. Jamah hatinya, jamah dan pulihkan hubungan mereka. Kami berdoa saat ini Tuhan, untuk setiap usaha, untuk setiap bisnis, untuk setiap ekonomi yang mungkin saat ini dialami oleh umat Tuhan dan mengalami penurunan, mengalami kesulitan. Tuhan, hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, bukakan jalan untuk setiap apa yang tangan mereka lakukan. Nyatakan kuasa supranaturalmu untuk berkat Allah turun atas kehidupan ekonomi umatmu. Dan hamba berdoa kepada Engkau Sang Penyedia, Jehovah Jireh. Nyatakan keberadaanmu, nyatakan karaktermu, nyatakan
kuasa-Mu untuk penyediaan dari surga nyata atas setiap kehidupan umat Tuhan pagi hari ini. Atau apapun bentuk permasalahan yang mereka punya yang hanya mereka dan Engkau yang tahu, di dalam nama Tuhan Yesus, hamba membawa seluruhnya ke dalam tangan Tuhan. Biar kekuatan Allah, penghiburan Allah, kemurahan Allah nyata di tengah-tengah hal yang mereka hadapi. Dan kami berdoa terobosan terjadi dalam hidup umat Tuhan pagi hari ini. Kami serahkan seluruh pokok doa kami ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Engkau mendengar dan kami percaya Engkau menjawabnya. Bahkan kami bersyukur di awal untuk apa yang akan Engkau kerjakan. Karena kami tahu Engkau akan mengerjakannya untuk kebaikan kami semua. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Dan sama-sama semua jemaat Tuhan yang percaya katakan amin. Sekali lagi katakan amin. Sekali lagi bisakah kita berikan sorak-sorai kita bagi Tuhan kita yang peduli, mengasihi, mengerti, dan selalu punya cara untuk menolong umatnya. Bukankah saudara dan saya pagi hari ini bersama-sama adalah bukti karena Tuhan tidak pernah kehilangan cara menolong kita di dalam hal yang sedang kita hadapi. Sekali lagi selamat datang, selamat beribadah. Tuhan punya firman buat saudara, Tuhan punya berkat, janji, kehendak yang akan membuat hidup kita ada di level yang lebih baik. Berapa banyak dari saudara yang mau melihat hidup saudara berada di level yang lebih baik? Hari ini buka hati saudara, lapar dan haus akan Tuhan, berharap penuh kepadanya, maka kita akan selesai dari ibadah ini dalam keadaan yang lebih baik dari sebelumnya. Saudara pun masih punya waktu untuk membagikan link ibadah yang ada agar tidak hanya saudara saja yang diberkati, tapi seluruh dunia bisa diberkati. Untuk itu silakan berbagi dari sekarang. Bawa siapapun, ajak siapapun, undang siapapun untuk sama-sama kita bertemu dengan Tuhan dan kebenarannya diubahkan dan diberkati olehnya. Pagi hari ini sebelum kita masuk ke dalam apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita, kembali beberapa pengumuman ingin saya sampaikan kepada saudara dalam agenda yang kita miliki dalam 1 minggu ke depan. Yang pertama, tidak lupa, tidak jemu-jemu, tidak bosan-bosan, esok hari jam 7 malam apa yang akan kita lakukan jemaat Tuhan? Berdoa. Tepat sekali, kita akan berdoa. Jika ada waktu yang tepat untuk berdoa, maka waktu tersebut, musim tersebut adalah musim saat-saat sekarang ini. Untuk itu jam 7 malam esok hari lewat aplikasi Zoom, mari sama-sama kita rendahkan hati kita mencari wajah Tuhan dan mengetuk pintu surga untuk Tuhan boleh bekerja di dalam dan melalui kita. Link Zoom saudara bisa temukan di media sosial Facebook Victory Outreach Bandung, atau saudara pun akan mendapatkannya secara broadcast atau pribadi. Pastikan jika saudara sudah mendapatkannya, bagikan kepada siapapun yang bisa kita bawa berdoa sama-sama sehingga kita bisa melihat banyak hal baik dinyatakan untuk kehidupan kita lewat kesepakatan yang kita lakukan bersama-sama. Jam 7 malam esok hari lewat aplikasi Zoom. Hari Selasa kita akan terus bertemu bagi para pemimpin pelayanan untuk terus mengevaluasi dan melihat beberapa perkembangan yang sudah dibicarakan untuk kita bisa menyelesaikan tahun ini lebih baik, lebih kuat, dan tentu saja memuliakan nama Tuhan dengan tetap fokus kepada amanat agung yang Tuhan percayakan kepada kita. Yang berikutnya live group, tentu saja saya mendorong saudara untuk tetap setia bergabung. Jika saudara belum bergabung, mari sama-sama bergabung di dalam live group kita di tengah minggu. Lewisari, Garuda, dan juga Bandung Timur, kita mau sama-sama berkembang, bertumbuh, saling menguatkan di tengah minggu lewat acara live group yang ada. Untuk itu mari sama-sama bergabung, setia bergabung, dan berkembang, bertumbuh, berakar di dalam Tuhan bersama-sama. Yang terakhir, saya tidak jemu-jemu untuk mendorong saudara membagikan kabar baik, menjadi agen keselamatan,
bagi dunia yang terluka dengan memberitahu bahwa Gereja Victory Outreach Bandung memiliki rumah pemulihan atau Victory Home bagi pria dan wanita dengan program kurang lebih 1 tahun, tidak dipungut biaya, dan mempercayakan Tuhan untuk menjamah, memuridkan, membangkitkan mereka yang terluka. Saya mendorong saudara untuk mari kita sebarkan kabar baik ini kepada siapapun yang mungkin membutuhkan pertolongannya, sehingga akhirnya kesempatan kita untuk melihat amanat agung terus terlaksana boleh terjadi. Bahkan jika saudara perhatikan dalam 1 minggu ke belakang dari tanggal 2 November hingga 4 November, Victory Outreach International baru saja menyelesaikan konferensi Victory Home yang kita sebut camp meeting, di mana ribuan pria wanita berkumpul bersama-sama. Mereka datang dari rumah pemulihan pria dan wanita. Mereka diselamatkan, mereka mendapatkan training, mereka dibangkitkan untuk bisa menjangkau kota, bangsa, negara, benua. Karena berdasarkan statistik yang ada, kita bisa melihat 90% para pemimpin di Gereja Victory Outreach itu datang dari mereka yang ada di rumah pemulihan. Untuk itu kita mau support, kita mau topang, dukung, doakan pelayanan ini agar kita bisa melihat lebih banyak pergerakan-pergerakan ilahi dalam melihat amanat agung, di mana yang terluka, tersesat, diselamatkan, dijangkau, dan dimuridkan, serta mengambil tempatnya di kerajaan Tuhan dalam menjangkau jiwa-jiwa yang terluka di seluruh dunia. Statistik bahkan mengatakan saat ini Victory Home secara global telah memiliki sekitar 7.000 pria dan wanita yang ada di home seluruh dunia, yang telah terregistrasi, telah terdaftar di Web Home International, dan kita sedang memiliki target untuk membuka 300 rumah pemulihan berikutnya di kota-kota yang belum dijangkau, di negara-negara yang belum dijangkau, karena kita tahu tugas kita belum selesai dan kita percaya Tuhan ingin bangkitkan mereka menjadi pastor, penginjil, misionaris, membawa satu pergerakan surga dalam amanat agung bisa terlaksana. Untuk itu, mari kita jadi bagian dari pergerakan yang luar biasa secara global ini dengan kita memberitahu kepada siapapun mengenai rumah pemulihan yang kita miliki. Saya rasa itu saja pengumumannya untuk hari ini, dan kita akan memberikan yang terbaik kepada Tuhan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu, mari kita sama-sama siapkan hati kita, menabur di ladangnya Tuhan, menjadi partner ilahi Tuhan, untuk kita bisa melihat lebih banyak jiwa-jiwa yang terluka diselamatkan, dimuridkan, dan dibangkitkan. Karena itulah alasan kenapa kita eksis menjalankan visi amanat agung ilahi dalam pemenangan dan pemuridan jiwa-jiwa. Dan semuanya bisa terlaksana jika kita mau sama-sama bekerja untuk kita menjadi partnernya dalam hal yang Dia percayakan kepada kita. Dan Tuhan pasti memberkati saudara, karena itu adalah apa yang Dia janjikan. Untuk yang kita tabur, kita akan tuai. Jika saudara siap memberi pagi hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini karena kami melihat terlepas apapun yang terjadi sekeliling kami, pergerakan ilahi semakin nyata. Dan hamba berdoa, Engkau boleh memakai kehidupan kami, memakai talenta kami, memakai waktu kami, dan juga memakai treasure kami, harta yang Tuhan percayakan pada kami, untuk boleh menjadi bagian dari pergerakan ilahi tersebut. Tuhan berkati umat-Mu saat ini yang mereka kerjakan, jadikan berhasil. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap
untuk memberi pagi hari ini. Dan sama-sama saudara yang siap untuk memberi kepada Tuhan, katakan amin. Layar yang berikut akan membantu saudara untuk memudahkan saudara setia dalam persembahan dan persepuluhan saudara untuk kita mengelola amanat agung yang Tuhan percayakan kepada kita. Tuhan memberkati saudara. Sekali lagi Tuhan memberkati saudara, dan pagi hari ini saya percaya Tuhan punya firman buat saudara. Namun sebelum itu mari kita sama-sama kembali menyembah Tuhan lewat satu lagu yang berikut ini dan mempersiapkan hati kita untuk menjadi ladang yang gembur yang siap untuk menerima benih kebenaran yang akan memberkati kita semua, memberkati banyak orang, dan tentu saja memberkati Tuhan. Mari kita sembah Tuhan pagi hari ini. Hati kita lebih sungguh untuk kebenaran firman Tuhan. Mari kita nyanyikan pujian kita sekali lagi. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Ada kebenaran, ada kelepasan ketika hamba-Mu memberitakan firman-Mu nanti Tuhan. Thank you Jesus. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah dalam Kristus, ku percaya. Yes God, ada kemuliaan di balik salibmu, karena aku nyatakan kemenangan darimu. Kekuatanku, harapanku dalam Kristus, ku percaya ada kemuliaan di balik salibmu, kan aku nyatakan kemenangan darimu. Kekuatanku, harapanku, harapanku, kekuatanku, kekuatanku, harapanku dalam Kristus. Haleluya, haleluya, amen. Yohanes 10 ayat yang ke-14 adalah ayat yang akan kita lihat sama-sama pagi hari ini. Yohanes 10 ayat yang ke-14. Yohanes 10 ayat yang ke-14.
14. Saya akan bacakan buat saudara pagi hari ini. Yohanes 10 ayat yang ke-14. Demikianlah firman Tuhan. Akulah gembala yang baik. Dan aku, kata Tuhan, mengenal domba-dombaku. Dan domba-dombaku mengenal aku. Akulah gembala yang baik. Dan aku mengenal domba-dombaku. Dan domba-dombaku mengenal aku. Kita berdoa sekali lagi. Tuhan, kami siap mendengarkan isi hati-Mu. Biarlah kebenaran dari firman Tuhan pagi hari ini memposisikan kami untuk boleh semakin erat, intim, bergaul karib dengan Engkau. Karena mereka yang mengenal Tuhannya akan bertindak dan kuat menghadapi apapun. Terima kasih Tuhan, bicara kepada kami semua, urapi hamba-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan masuk ke dalam firman Tuhan pagi hari ini. Minggu lalu kita telah melihat, kalau tidak salah, dari kehidupan si anak bungsu yang mencoba mendapatkan berkat ayahnya tanpa memiliki hubungan dengan ayahnya, yang berakibat hilangnya semua yang dia dapatkan. Karena kehilangan hubungan dengan Bapa mengakibatkan kehilangan semua yang dia miliki, dan juga sebaliknya. Ketika kita menjalin hubungan yang baik dengan Bapa kita di surga, kita kembali mendapatkan apa yang kita perlukan. Dan saat ini kita akan melihat kembali apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan dalam membangun keintiman dengannya. Dan di dalam teks yang kita baca, kita melihat sebuah terminologi yang Yesus pakai ketika dia kembali membicarakan hubungan manusia dengan Tuhan. Dan dia memakai metafora gembala dan domba saat ini untuk menunjukkan hubungan Tuhan dan umatnya. Paling tidak jika saudara pelajari ada sekitar 220 kali kata gembala dan domba disebut di sepanjang Alkitab. Catatan similar lain yang kita temukan mengenai hubungan Tuhan dan umatnya terdapat di Mazmur 23. Di saat Daud menyatakan bahwa dirinya sama seperti domba dan Tuhan adalah gembalanya. Dan melalui terminologi ini, Tuhan ingin kita mengerti metafora atau kiasan yang kita sedang lihat. Tuhan ingin kita memahaminya agar kita bisa tahu bagaimana untuk membangun hubungan dengan Tuhan berdasarkan metafora tersebut. Dan sekarang kita tahu bahwa gembala adalah Tuhan dan domba-domba adalah umat Tuhan. Ketika Tuhan hendak menggambarkan hubungan dengan umatnya, Dia memulai dengan mengatakan, akulah gembala yang baik. Dan ini adalah kunci pertama yang harus diketahui oleh umat Tuhan untuk memudahkan umat Tuhan membangun hubungan yang intim dengan Dia. Tuhan harus menunjukkan karakternya dengan mengatakan bahwa Dia adalah pribadi atau gembala yang baik untuk saudara memiliki keyakinan dalam mendekat atau membangun hubungan dengan Dia. Bukankah saudara akan kesulitan, bahkan tidak menginginkan membangun hubungan dengan seseorang yang berkarakter pemarah, egois, sombong, atau karakter buruk lainnya? Jadi hal pertama yang ingin saudara mengerti dalam membangun hubungan dengan Tuhan adalah Tuhan kita, gembala kita adalah gembala atau Tuhan yang baik. Tuhan tidak mengatakan bahwa aku adalah gembala yang baik untuk domba-domba yang baik. Karena kita tahu bahwa domba tidak selalu baik, bahkan cenderung keras kepala, kemau somebody. Tapi Dia mengatakan, aku adalah gembala yang baik.
apapun keadaan domba-dombaku. Dengan kata lain, Tuhan ingin kita mengerti bahwa berhubungan dengan Tuhan tidak pernah didasari oleh penampilan saudara, tidak pernah didasari oleh apa yang saudara lakukan, namun selalu didasari oleh siapa gembala kita, siapa Tuhan, dan karakter yang Dia miliki. Minggu lalu kita telah mengerti bahwa karakter sang ayah tidak pernah terpengaruh oleh kelakuan anak bungsunya yang bandel. Rumahnya selalu terbuka untuk si bungsu, tangannya selalu terbuka untuk memeluk si bungsu. Hubungan dengan anak bungsunya tidak diputuskan karena kenakalannya, tidak dituntutnya materi yang telah dihabiskannya, bahkan tidak dibahas dosa yang telah dia lakukan. Karena bagi sang ayah, hubungan dengan anaknya lebih penting daripada apa yang dilakukan oleh anaknya. Seseorang seharusnya bersyukur akan hal tersebut. Karakter ayah, karakter gembala yang adalah kasih tidaklah berubah ketika anaknya berubah. Karakter gembala yang adalah baik tidak akan pernah berubah ketika domba-dombanya berubah. Dan hal ini mendorong saya untuk mengatakan kepada saudara bahwa saudara bisa datang kapan saja dalam keadaan apa saja kepada gembala saudara, karena bagi sang gembala kedatangan saudara mendekat kepadanya lebih penting dari apa yang bisa saudara lakukan kepadanya. My God, bukankah banyak orang melakukan sesuatu untuk Tuhan tapi tidak dekat dengan Tuhan? Come on somebody. Untuk itu saya datang pagi ini untuk memberitahu saudara bahwa jangan pernah sekali-kali berani berpikir bahwa saudara harus sempurna dulu, harus ideal dulu, harus suci dulu, baru saudara mendatangi gembala saudara. Mengertilah akan dua hal ini yang selalu iblis coba yakinkan pada saudara. Yang pertama, dia akan selalu coba yakinkan pada saudara bahwa saudara paling berdosa agar saudara merasa takut untuk datang pada Tuhan. Dan yang kedua yang selalu iblis yakinkan adalah saudara paling suci sehingga saudara merasa tidak perlu lagi kehadiran Tuhan. Tapi iblis adalah pembohong. Apapun keadaan saudara, sebesar apapun dosa saudara, sehitam apapun kelakuan saudara, tidak akan merubah fakta bahwa Dia tetap gembala yang baik, yang tidak akan pernah menolak saudara ketika saudara datang kepadanya. Saudara tahu, saya sebagai seorang ayah, saya sangat mengerti akan hal ini. Anak-anak saya sering merasa ketakutan datang kepada saya ketika mereka berbuat salah, karena mereka telah berpikir bahwa kasih saya kepada mereka akan berkurang jika mereka melakukan kesalahan. Namun saya selalu mengatakan kepada 3 anak saya, jangan takut Jerry, jangan takut Joylin, jangan takut Jillian. Papa sayang kamu bukan karena kamu bisa ini, bisa itu. Papa sayang kamu karena kamu adalah anak Papa. Apapun keadaannya, apapun yang kamu lakukan, jika kamu buat salah, kamu tetap anak kesayangan Papa yang sedang buat salah. Jika kamu terjatuh, kamu tetap anak kesayangan Papa yang sedang terjatuh. Jika kamu berantakan, kamu tetap anak kesayangan Papa yang sedang berantakan. Saya ingin anak-anak saya mengerti bahwa hubungan mereka dengan papanya tidak didasarkan karena apa yang mereka tampilkan, namun didasarkan karena karakter saya sebagai papanya. Sehingga anak-anak saya tidak ketakutan ketika berbuat salah, namun mudah untuk terbuka saat berbuat salah. Karena hubungan akan semakin kuat bukan karena tidak adanya kesalahan, namun karena adanya keterbukaan saat berbuat salah. Come on somebody. Keintiman sebuah hubungan tidak terjadi karena kesempurnaan, namun terjadi karena pengakuan atas ketidaksempurnaan. Orang yang mengakui dosa yang dilakukan sepanjang minggu di rumah Tuhan lebih dibenarkan Tuhan daripada orang yang berlagak suci di rumah Tuhan namun tidak pernah mengakui dosanya sepanjang minggunya. Lalu juga sebagai seorang suami,
Sering saya mendengar istri saya yang mengatakan bahwa saya belum maksimal, Beb. Saya belum bisa ini, saya belum bisa itu. Lalu dia mengatakan, saya minta maaf pada kamu. Dan saudara tahu apa yang selalu saya katakan untuk menjawab pernyataan dia? Saya selalu mengatakan, I love you, come on somebody. Karena saya ingin istri saya mengerti bahwa saya memilih dia. Bukan karena dia foto model dulunya, come on somebody. Saya memilih dia bukan karena dia cantik dulunya, sekarang lebih cantik tentu saja, come on somebody. Saya memilih dia karena saya memang punya karakter cinta, kasih untuk dia. Performance apapun yang dia tunjukkan tidak akan merubah fakta bahwa kasih saya adalah dasar kenapa saya memilih dia. Dan hal inilah yang Tuhan ingin saudara mengerti saat hendak membangun hubungan yang intim dengannya. Karena beberapa dari saudara berada di rumah Tuhan tapi kesulitan mendekat kepada Tuhan. Beberapa dari saudara bernyanyi lagu rohani namun kesulitan untuk menyembah Tuhan. Beberapa dari saudara menutup mata, namun rasanya Tuhan begitu jauh dari saudara. Bahkan beberapa dari saudara melayani di dalam gereja, tapi tidak melayani Tuhan. Karena saudara berpikir bahwa Tuhan marah pada saudara, Tuhan benci pada saudara, Tuhan tidak menyukai saudara. Namun pagi hari ini saya membawa surat dari gembala yang baik untuk setiap domba. Dan isi suratnya mengatakan, kamu memang terjatuh, tapi kamu tetap anak kesayanganku yang sedang terjatuh. Kamu memang tidak setia, tapi kamu tetap anak kesayanganku yang sedang tidak setia. Kamu memang tersandung, tapi kamu tetap anak kesayanganku yang sedang tersanjung. Karena bagiku, kata Tuhan, siapa kamu lebih penting dari apa yang telah kamu lakukan. Oleh karenanya jemaat Tuhan, jika Tuhan menilai saudara berdasarkan karakter dia yang baik, yang penuh kasih, bukan karena apa yang saudara lakukan, bukankah seharusnya saudara menilai seseorang bukan berdasarkan apa yang mereka lakukan juga, tapi berdasarkan siapa saudara? Bukankah saudara melihat diri saudara berharga? Bukankah saudara melihat diri saudara luar biasa? Bukankah saudara melihat diri saudara orang baik? Seharusnya karakter tersebutlah yang menjadi ukuran penilaian saudara terhadap sesama. Namun jika saudara memperlakukan seseorang, menilai seseorang dengan rendah, maka bukankah itu hanya menjadi refleksi dari karakter kita yang sesungguhnya? Penilaian saudara terhadap seseorang tidak pernah menunjukkan siapa orang tersebut, namun selalu menunjukkan siapa saudara sebenarnya. Jadi berhati-hatilah, karena hidup telah mengajarkan kepada saya bahwa jika saya menjelekan orang di tempat tersembunyi, maka Tuhan akan membuka kejelekan saya di depan publik. Kembali kepada teks yang kita lihat. Jadi hal utama untuk membangun hubungan dengan Tuhan, pahamilah karakter yang telah Dia tunjukkan mengenai dirinya. Akulah gembala yang baik. Lalu Tuhan melanjutkan kiasannya dalam menggambarkan hubungan Dia dan umatnya dengan mengatakan, dan aku mengenal domba-dombaku. Dan kata mengenal di sini berdasarkan bahasa aslinya yaitu yada. Jika diterjemahkan maka mengarah kepada keintiman hubungan antara suami dan istri. Kata mengenal di sini adalah kata yang sama yang Alkitab pakai ketika Adam berhubungan dengan Hawa sebagai suami dan istri. Kata mengenal di sini menunjukkan level keintiman yang dalam
seperti hubungan suami istri. Dengan kata lain, Tuhan mengatakan, akulah gembala yang baik dan aku begitu intim dengan mereka seperti suami sayang kepada istrinya dan istri sayang kepada suaminya. Dan hal berikutnya yang ingin kita lihat di sini adalah pengenalan gembala kepada dombanya tidak semata-mata bagian dari tugas gembala yang merawat, menjaga, membawa ke padang rumput, melindungi dari hewan buas atau menghitungnya satu-satu. Namun pengenalan gembala kepada dombanya juga dikarenakan ada partisipasi domba untuk bisa dikenali. Dalam hal ini, domba memberikan dirinya untuk diatur, dilindungi, diarahkan dan selalu berada dalam kawanan. Sehingga gembala bisa mengenalinya dengan mudah dan intim seperti hubungan antara suami dan istri. Bukankah sulit untuk intim dengan seseorang yang tidak ada dalam kawanan? Bukankah sulit untuk intim dengan seseorang yang tidak mau diarahkan? Bukankah sulit untuk intim dengan seseorang yang keras kepala? Domba harus begitu terbuka terhadap gembala agar keintiman terjadi. Jadi pengenalan gembala terhadap domba tidak lepas dari partisipasi si domba, sehingga akhirnya tercipta hubungan yang baik antara gembala dan domba. Saudara tidak bisa memiliki keintiman dengan Tuhan jika saudara sebagai domba tidak melakukan bagiannya di hadapan gembala. Dan saudara tahu salah satu tugas gembala adalah memeriksa dengan detail bulu-bulu domba yang cepat berkembang dan memotongnya segera untuk menghindari berkembang biaknya parasit, kutu dan sejenisnya di dalam bulu domba yang bergumpal yang akan mengakibatkan kesakitan bahkan kematian jika tidak dilakukan pemangkasan. Dan saudara tahu, di dalam melakukan pemeriksaan dan pemangkasan ini sering domba harus dibius dulu karena sering domba berontak saat akan diperiksa dan dipangkas. Beberapa orang sering berontak ketika gembala akan mulai melakukan pembersihan area-area tertentu. Sayangnya, gembala gereja tidak bisa membiusnya. Come on somebody. Salah satu bentuk keintiman gembala dan domba adalah kebersediaan domba untuk diperiksa dan dipangkas bulu-bulunya. Sekarang bayangkan sebuah rumah dengan banyak ruangan di dalamnya. Ada garasi, ada halaman depan, ada ruang tamu, ada kamar mandi, ada ruang keluarga, ada ruang kerja, ada kamar tidur. Lalu di kamar tidur ada tempat penyimpanan barang berharga. Lalu sekarang bayangkan ada seseorang yang datang ke rumah saudara. Dan jika saudara tidak kenal, maka pasti halaman depan bagian luar yang saudara izinkan untuk orang tersebut berada. Namun jika level pengenalan saudara terhadap seseorang meningkat, saudara akan mulai persilahkan dia masuk ke ruang tamu. Tapi kalau dia penagih hutang, saudara akan pura-pura tidak ada di rumah. Nah, saya bercanda, kamu somebody. Jika saudara kenal, maka saudara akan persilahkan dia masuk lebih dalam di ruang tamu. Lalu saudara mulai menjamunya dan melayaninya, kasih makan, minum, atau apapun itu. Jadi sangat mungkin melayani Tuhan, menjamu Tuhan, namun melihatnya hanya sebagai tamu saja. Dan jika saudara sangat kenal, dekat, maka saudara izinkan orang tersebut bukan hanya ke ruang tamu, namun masuk ke ruang keluarga. Dan jika orang tersebut sangat dekat dan intim dengan saudara, maka saudara pasti izinkan dia masuk ke kamar pribadi saudara, bahkan tidur di kamar pribadi saudara. Semakin saudara intim dengan seseorang, semakin banyak ruangan private saudara yang saudara buka untuk pribadi tersebut. Seberapa dekat saudara dengan Tuhan tidak ditentukan oleh pelayanan yang saudara berikan, karena banyak yang melayaninya namun tidak dekat dengannya. Saudara tidak dengar saya pagi hari ini. Seberapa intim saudara dengan Tuhan tidak ditentukan
ditentukan oleh banyaknya bicara tentang Tuhan. Karena banyak yang bisa bicara lama-lama dengan orang yang tidak kita kenal. Maksud saya, kita bisa bergereja namun belum tentu bertuhan. Kita bisa menyanyi lagu Kristen namun tidak berarti kita menyembahnya. Kita bisa tulis atau pasang status rohani tapi belum tentu kita intim dengan Tuhan. Level keintiman saudara dengan Tuhan ditentukan oleh seberapa bebas Tuhan bisa diizinkan masuk ke kamar-kamar rahasia pribadi saudara. Maksud saya, bisakah Tuhan melihat handphone saudara? Bisakah Tuhan melihat semua konten yang saudara download? Bisakah Tuhan diizinkan masuk saat saudara berduaan dengan kekasih saudara? Come on somebody. Bisakah Tuhan diizinkan masuk ke kamar pribadi saudara? Bisakah Tuhan diizinkan untuk masuk ke sejarah pencarian internet saudara? Come on somebody. Lalu izinkan dia untuk melakukan pembersihan serta pemangkasan di area-area tersebut. Karena keintiman saudara dengan Tuhan ditentukan oleh bebasnya sang gembala masuk ke ruangan pribadi saudara dan mengizinkannya untuk melakukan pemangkasan dan pembersihan di area tersebut. Sering saya katakan bahwa lebih mudah untuk kita masuk ke rumah Tuhan dibanding Tuhan masuk ke rumah kita. Namun jika kita ingin membangun relasi yang intim dengan Tuhan, maka ruangan hidup saudara harus sepenuhnya terbuka untuk Tuhan masuk dan melakukan pemangkasan atau melakukan pembersihan di dalamnya. Dia telah mengetuk pintu rumah dan kamar saudara dari tahun lalu. Dia telah menunggu terlalu lama di luar. Apakah ada orang di tempat ini saat ini mau mengizinkan sang gembala untuk memeriksanya dan membersihkannya agar apa yang kita tutupi tidak menjadi tempat di mana dosa berkembang biak dan membunuh kita pada akhirnya. Akulah gembala yang baik. Akulah gembala yang berkarakter baik dan aku intim mengenal domba-dombaku. Dan Alkitab melanjutkan dengan mengatakan domba-dombaku intim mengenal aku. Mari kita lihat bentuk pengenalan apa yang domba miliki terhadap gembalanya. Untuk kita pelajari dalam membangun hubungan yang lebih baik dengan gembala agung kita. Dan saya akan selesai. Bentuk keintiman atau pengenalan domba terhadap gembala adalah kemampuannya mendengar dan mengikuti suara gembalanya sendiri. Jika saudara perhatikan, domba-domba yang berkumpul di ladang, lalu saudara mencoba memanggil mereka, maka saudara tidak akan pernah didengarkannya. Namun jika gembala yang datang memanggil domba-domba tersebut, maka mereka mendengar dan mendekat kepadanya. Domba tidak akan pernah menanggapi suara yang bukan dari gembalanya. Walaupun kadang-kadang saya bingung, karena beberapa kekristenan belakangan ini, gembala yang harus mendengarkan suara domba. Come on somebody. Bahkan domba tidak mau mendengar suara gembalanya. Jadi saya bingung, domba siapakah mereka? Karena domba yang baik, domba yang mengenal intim gembalanya, hanya menanggapi suara yang datang dari gembalanya. Dan kemampuan mendengar ini selain secara genetik diberikan kepada domba saat dilahirkan, namun juga dibentuk. Karena domba tidak pernah memisahkan diri dari kawanan gembala dan selalu menghabiskan waktu tidak jauh dari pengawasan gembalanya. Hubungan saudara dengan Tuhan, pengenalan saudara dengan Tuhan, keintiman saudara dengan Tuhan terbangun ketika saudara semakin peka dengan suara gembala saudara, dan kepekaan saudara terhadap Tuhan dibangun dengan cara tidak memisahkan diri dari kawanan domba yang ada, tidak menjauhkan diri dari persekutuan umatnya, tidak berpisah dari kawanannya, tidak jauh-jauh dari pengawasan gembala. Atau saya sederhanakan, saudara mau menghabiskan banyak waktu di dalam hadirat Tuhan,
dan sering mendengar perkataan-perkataan firman-Nya. Sehingga saudara pada akhirnya mengenali suara yang datang dari Tuhan. Ketika saya banyak menghabiskan waktu dengan anak saya atau istri saya, lalu tiba-tiba anak saya atau istri saya telepon saya dan tidak muncul nomor pemanggil di handphone saya. Dan ketika saya mendengar suaranya, walaupun saya tidak tahu siapa yang memanggilnya, saya tidak perlu bertanya, ini siapa? Karena seringnya waktu yang saya habiskan bersama dengan mereka, maka saya tahu persis suara siapa yang menghubungi saya. Saya tahu itu istri saya. Karena saya sering mendengarnya, suaranya sering saya dengar lewat waktu yang sering dihabiskan bersama. Atau yang kedua, saya tahu kalau itu istri saya. Karena miss call-nya lebih dari 10 kali. Kamu sama, sebaiknya saudara segera pulang kalau miss call-nya lebih dari 10 kali. Dan jangan lupa bawakan sesuatu yang menyukakan hati dia. Kamu sama. Semakin saudara waktunya dihabiskan banyak bersama dengan Tuhan, semakin peka saudara dengan suaranya. Dan semakin peka saudara dengan suaranya, maka saudara akan semakin peka dengan suara yang bukan dari Gembala Agung kita. Dan semakin saudara peka akan suara yang bukan dari gembala asli, maka semakin aman hidup saudara, semakin diberkati dan semakin terlindungi hidup saudara. Dengan kata lain, kemampuan saudara dengar-dengaran akan menentukan padang apa yang akan saudara tempati. Saya tidak tahu dengan saudara, tapi saya mau berada di padang rumput yang hijau. Oleh karenanya saya mau mendengar suara gembala saya. Karena gembala selalu menuntun saya ke padang rumput yang hijau. Kedekatan saudara dengan Tuhan digambarkan dari kemampuan domba mengenal suara gembalanya. Saya selesai pagi hari ini. Saya berdoa. Apapun firman prinsip yang keluar dari apa yang kita dengar sama-sama pagi hari ini, boleh menguatkan, memposisikan, membantu saudara untuk semakin intim dengan Tuhan sebagai seorang domba yang memiliki gembala yang baik. Tundukkan kepala saudara dan kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur hari ini kembali Engkau memanggil kami untuk bisa mendekat kepadamu. Masuk kembali ke rumah Bapa atau menjadi domba yang mengenal suara gembalanya. Karena Engkau adalah gembala yang baik yang selalu bertujuan menuntun dombanya ke rumput yang hijau. Tolong kami untuk kami bisa melakukan apa yang Tuhan mau ketika kami berusaha untuk mendekati Engkau sebagai gembala yang baik. Terima kasih Tuhan, kami terima firman-Mu pagi hari ini. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Dan setiap jemaat Tuhan sama-sama yang telah belajar kebenaran dan berkomitmen untuk melakukannya agar hidup semakin dekat dengan gembala yang baik, katakan amin. Dia gembala yang baik, dia mengenal domba-dombanya dan domba-dombanya mengenal dia. Ketika hubungan tersebut terjadi, maka kita tahu padang rumput yang hijau akan menjadi tempat di mana kita berada. Tuhan memberkati saudara. Sampai bertemu di kesempatan berikutnya. Tetap kuat, tetap sehat, dan tetap berakar dalam firman Tuhan. Sekolah minggu silahkan bersiap-siap untuk ibadah sekolah minggu. Sekali lagi jemaat Tuhan, Tuhan memberkati. Shalom dan selamat hari Minggu.